sekali lagi itu bukan pasir laut ya, yang dibuka itu adalah sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi bukan, nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya, sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen. Ya, coba dibaca di situ, sedimen. Ya. Apakah akan dilakukan ke IKN atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Khodari Podcast Rakyat ini ya. Ini ada kabar yang begitu mengejutkan dan ini baru seru ya. Jokowi mulai dilawan ya. Partai Gerindra minta ekspor pasir ini ditunda. Ini menandakan ada sesuatu yang kemudian aneh ya. Dari kebijakan-kebijakan dari seorang Jokowi begitu. Pada kenyataannya adalah kenapa keran ekspor pasir ini sebenarnya sudah ditutup rapat-rapat oleh Presiden Ibu Megawati ya dan Pak SBY pada waktu itu begitu. Kenapa Jokowi membuka kembali keran ya ekspor pasir ini? Artinya apa? Artinya ada nuansa-nuansa yang bersifat politis ya kalau saya mengamati, karena yang diuntungkan siapa? Karena ini adalah ada cuan besar di balik ekspor ya pasir ini begitu kan. Dan siapa yang diuntungkan di situ begitu. Makanya saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa di kemudian hari begitu kan ya, seorang Prabowo pasti akan membatalkan ini karena dampaknya kepada bangsa kita, kepada rakyat Indonesia ya hanya didapatkan pada orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita. Yang diuntungkan di situ adalah malah negara-negara tetangga begitu kan. Inilah yang kemudian dampak utama ya bagaimana keran ekspor itu ya, salah satunya ada cuan besar. Meskipun ya seorang Prabowo nanti tetap akan berkomitmen untuk melanjutkan ya program Presiden Jokowi, tapi nampaknya menurut saya di kemudian hari pasti ini akan dibatalkan oleh oleh Prabowo. Kenapa? Karena ini tidak sejalan dengan realitas dan ekosistem ya yang ada di Indonesia. Makanya dengan adanya seperti ini kan walaupun seorang Jokowi membantah berkali-kali, tapi pada kenyataannya adalah ini membuka lebar-lebar keran ya ekspor pasir itu. Saya kira ini harus dikembalikan ke semula begitu kan ya, dan bahkan Gerindra tidak setuju begitu ya untuk hari ini diekspor. Ya malah Partai Gerindra itu ya soal pasir laut ya, kalau bisa itu ditunda, kabarnya begitu kan. Nampaknya ini ada perlawanan yang kemudian kita amati begitu kan ya. Padahal seorang Prabowo masih belum dilantik, sudah mulai ada perlawanan bagaimana kebijakan-kebijakan dari seorang Jokowi. Bukan perlawanan retak atau bagaimana, tapi kebijakan-kebijakan itu mungkin yang tidak sesuai dengan masyarakat, tidak sesuai dengan ekosistem ya perlindungan ya pasir yang ada di negara kita, mungkin ini akan dibatalkan oleh seorang Prabowo begitu kan. Nampaknya sudah seperti itu begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu, seorang Jokowi juga membuka lebar-lebar ya, membuka paksa keran ekspor itu begitu ya, pasir laut. Ya, ini gimana begitu kan? Artinya kalau dibuka secara lebar-lebar atau diekspor begitu kan, maka kemudian yang terjadi apa? Ya, dampaknya kepada masyarakat apa? Inilah banyak yang kemudian perlawanan itu ya yang sekarang ini banyak digaungkan begitu ya. Bahkan padahal ekspor pasir laut ini sudah dilarang oleh Pak SBY ya pada waktu itu, dan Ibu Megawati pada waktu itu begitu kan ya, diizinkan lagi dari seorang Jokowi. Ini gimana logikanya? Apakah seorang Jokowi punya janji-janji politik kepada siapa begitu? Ini kan menunjukkan bahwa ada nuansa yang kemudian ketidakadilan ya. Kalau kita melihat dengan secara ketidakadilan itu. Kenapa? Karena ya ekosistem itu seharusnya dipelihara dengan baik ya, dipelihara dengan baik. Dan ini kritikan banyak, tidak hanya dari pengamat begitu kan, banyak dari orang-orang yang kemudian tahu terkait dengan situasi ekosistem di laut itu ya, banyak yang dikritik di situ begitu kan ya. Salah satunya seperti ini ya, ini proyek reklamasi raksasa Singapura yang bergantung pasir pada impor. Nah, ini
menunjukkan bahwa kalau toh pada hakikatnya disamakan dengan Singapura, maka jauh kita begitu kan. Ya, artinya apa? Artinya keuntungan-keuntungan dan ekosistem yang didapatkan mereka justru bukan Indonesia, justru Singapura begitu kan ya. Singapura itu di situ proyek reklamasinya itu bergantung dari pasir impor. Sedangkan Indonesia sendiri ya tidak impor, mereka dibiarkan untuk menjaga stabilitas ekosistem dan perlindungan di laut itu begitu. Walaupun seorang Jokowi sudah membantah berkali-kali, saya kira ini yang akan yang akan perlu digarisbawahi begitu kan ya. Dan bahkan ya ekspor pasir laut dan Pulau Nipah terancam tenggelam. Bisa saja di situ begitu kan. Ya kalau pasirnya dikeruk juga begitu, pada akhirnya tenggelam juga begitu. Dan salah satu yang menjadi perbincangan di situ adalah seorang Jokowi buka suara soal ekspor pasir laut. Berulang-ulang bilang begini ya, itu bukan pasirnya, kabarnya begitu. Tapi pada kenyataannya di balik ini semua banyak yang mengkritik itu begitu kan. Nah, inilah yang kemudian ya hari ini banyak masyarakat sudah membuka mata secara lebar-lebar untuk bagaimana jangan sampai ekosistem di laut ya, kalau keran ekspornya begitu kan ya, pasirnya diekspor, maka bisa saja ini akan tenggelam begitu ya. Dan tidak hanya itu, Jokowi dihujani protes usai membuka kembali keran ekspor pasir. Tidak hanya tidak hanya di kalangan para aktivis begitu kan, dan juga para tokoh, para pengamat-pengamat di situ mengkritik habis-habisan karena ini merupakan menjadi dampak negatif kepada laut begitu kan. Ya, salah satunya kritikan itu dari Bu Susi Pujiastuti ya. Daripada diekspor, gunakan ya sedimen laut untuk tinggikan daratan Pantura. Tapi bagi seorang Jokowi mengatakan sedimen ya, sedimen yang kemudian diambil, diratakan begitu kan, diratakan di situ begitu. Tapi pada kenyataannya ini dibantah berkali-kali begitu kan, bahwa hati-hati betul soal ekosistem yang ada begitu kan ya. Jadi inilah yang kemudian Jokowi menganggap bahwa membedakan antara sedimen pasir ya dan pasir laut. Sedimen dan pasir laut. Sedimen itu kan ada ketinggian di situ begitu, ada ketinggian yang kemudian diambil, diratakan, disitulah yang kemudian diambil, bukan kemudian pasir di laut itu dikeruk begitu kan, lalu kemudian diekspor, tidak. Yang kemudian menjadi tataran yang tinggi di situ yang diambil sedimennya begitu kan ya. Artinya apa? Artinya itu yang mungkin diekspor berkali-kali sebenarnya, tapi pada kenyataannya di era SBY dan Ibu Megawati sudah mereka dilarang begitu kan, dalam artian tidak diizinkan di situ. Maka dengan adanya seperti ini saya kira sama sih sebenarnya ya, sama. Kalau digunakan sedimennya maka kemudian ya letakkan aja pada pasir laut-laut yang kemudian mereka agak lebih rendah begitu kan ya, biar sejajar. Tapi ya ini kan bukan soal keuntungan, tapi cuan-cuan yang begitu besar begitu kan. Coba kita baca lagi ini. Ekspor pasir laut cuma untungkan Singapura. Ya kita lihat saja, Singapura kan mengandalkan impor begitu kan. Ya mengandalkan impor di situ. Kalau diekspor ke Singapura, maka yang menjadi kekuatan reklamasinya itu di Singapura begitu kan. Ya kita lihat saja di Singapura kan maju begitu ya. Bahkan ya berkat impor pasir Singapura bakal punya pelabuhan terbesar di dunia. Nah, ini siapa yang diuntungkan di situ? Ya Singapura begitu kan ya. Singapura di situ. Bahkan reklamasi yang ada di Singapura jauh lebih efektif dibandingkan dengan Indonesia. Kenapa? Ya di Indonesia sendiri begitu kan. Satu yang kemudian tidak bertentangan dengan para nelayan, terus kemudian ada yang bermain oknum-oknum di situ begitu, sehingga yang terjadi ya sampai sekarang reklamasi itu begitu kan, kalau dilanjutkan ya lihat dampaknya begitu ya. Tapi kalau toh pada hakikatnya hanya dijadikan sebagai pelabuhan terbesar, itu saya kira bagus juga begitu ya. Dan itu Singapura membutuhkan membutuhkan pasir itu begitu kan ya, membutuhkan pasir itu.
ya salah satunya yang kemudian diuntungkan di situ adalah impor begitu kan ya dari dari negara-negara tetangga. Ya kalau ini di Indonesia diekspor ke Singapura, maka yang diuntungkan itu siapa? Dan inilah yang kemudian seorang Jokowi harus benar-benar melihat ya bagaimana nanti situasinya, karena kita lihat bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Gerindra itu sebaiknya ditunda begitu kan. Ya, itu bahasa yang muncul, tapi pada kenyataannya ya bukan ditunda, tapi memang tidak diizinkan. Saya kira di era kepemimpinan dari seorang Prabowo nantinya begitu kan, ya pasti ini akan dibatalkan. Karena ini tidak sesuai dengan apa yang kemudian ekosistem yang ada di laut ya. Jadi artinya apa? Artinya sudah dibantah seorang berkali-kali dari seorang Jokowi ya. Tapi nampaknya kita tahu bahwa yang namanya ekosistem di situ sebagai bentuk perlindungan ya, ini kan akan menghasilkan oksigen terbaik begitu kan ya. Bahkan dari Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga meminta pemerintah menunda kebijakan ekspor pasir laut itu. Ia mengatakan ya lebih baik pemerintah mengkaji lebih dalam dulu sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut. Ya dikaji dulu ya, apakah dampaknya kepada siapa, ya apakah udaranya ya oksigennya sangat buruk atau tidak begitu kan. Ini kan harus ada perencanaan yang kuat ya. Bahkan yang Muzani menyampaikan jangan sampai ini kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah soal ekspor pasir laut malah membawa banyak kerugian-kerugian ya untuk masyarakat. Itu dampaknya begitu. Mengapa Anies Baswedan dulu saat reklamasi mau dilakukan begitu kan? Karena yang dilihat di situ adalah keuntungan dan cuan besar. Hanya segelintir-segelintir orang begitu kan ya yang kemudian menggunakan reklamasi itu. Makanya reklamasi itu ditolak oleh Anies Baswedan karena melihat faktor ya kajian yang ada di masyarakat itu akan menjadi dampak kepada nelayan-nelayan yang kemudian ya sebagai bentuk pencaharian ekonomi begitu kan dari nelayan itu begitu. Itu adalah reklamasi. Nah kalau itu dibangun maka mau kemana masyarakat? Mau lintas kemana masyarakat? Sedangkan keterbatasan dari masyarakat di situ perahunya itu sangat kecil dan inilah yang ditantang oleh Anies Baswedan pada waktu itu begitu kan ya. Tapi ya kalau kita ini dikelola oleh negara begitu kan, lalu kemudian pendapatan semuanya masuk negara, bukan tidak mungkin Indonesia ini reklamasinya akan menyaingi Singapura begitu kan. Yang Singapura jelas ini sudah besar begitu kan ya dan tergantung pada pasir impor. Inilah yang kemudian saya kira siapa yang punya dampak positif di situ. Nah, ini yang kita amati begitu kan. Makanya ada perlawanan-perlawanan yang menurut saya pribadi seorang Jokowi tidak bisa mengelak lagi di situ ya. Bahkan Pak Muzani juga meminta agar pemerintah mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil langkah ini. Karena langkah ini menurut saya ya kita soal kebijakan. Yang kedua masalah ekosistem. Yang ketiga adalah masalah dampak kepada masyarakat. Itu benar-benar dikaji begitu kan. Ya tidak hanya langsung membuka keran ekspor sana sini begitu. Menurutnya ya lebih baik pemerintah mendengarkan lebih dulu masukan dari para aktivis lingkungan. Jangan sampai keuntungan ekonomi ini justru membawa kerusakan besar pada lingkungan hidup. Kalau hanya berbicara cuan di situ begitu kan. Ya memang bagus begitu kan ya. Kalau berbicara finansial memang menguntungkan. Tapi satu sisi kalau ada kerusakan secara lingkungan ini bagaimana? Ekosistemnya ya tidak terbangun, ya membuahkan hasil oksigen terbaik. Ya kita lihat saja dampaknya, apalagi dampak kepada masyarakat. Ini yang mesti kita amati dan mesti ya kita harus waspada begitu kan. Ya dalam artian bahwa jangan sampai ya mata pencarian masyarakat di situ ya menjadi kerusakan. Lantas bagaimana? Soal rempang, soal yang lain banyak masih ya nuansa-nuansa itu tidak diselesaikan oleh pemerintah sehingga banyak yang terkesan kemudian apa yang kemudian dilakukan oleh kebijakan-kebijakan seorang Jokowi di sini begitu kan. Yang nampaknya ingin menambal APBN ya, cuan di situ begitu. Tapi pada kenyataannya tidak bisa. Buat apa dapat cuan banyak tapi ya ekosistem dan lingkungannya rusak? Buat apa juga begitu kan? Yang mesti diperhatikan adalah ruang lingkup dan lingkungan itu begitu kan. Apalagi di laut ya.
Mestinya ini yang kemudian ditentang oleh oleh para pengamat di situ. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.